Oke, Mbak Gita. Oke, welcome back ya berarti. Iya, Welcome back in the next content. Mungkin selanjutnya terkait tadi kan Mbak Gita alumni dari studi agama-agama. Ya, studi agama-agama. Dulu namanya ini, Mas. Lebih ekstrim. Apa itu? Ilmu perbandingan agama. Jadi orang kalau dengar tuh, ngapain agama dibanding-bandingin, belajar agama sendiri aja belum full gitu, belum selesai. Agak ini ya. Ya, itulah senang yang ekstrim-ekstrim. Terkait hal-hal itu. Bukan ekstrim-ekstrimnya ya? Ya. Apa sih yang dipelajari? Ya, kalau mau mudahnya sih semua jenis agama dipelajari. Kayak jadi satu matkul sendiri, misal agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha. Pokoknya yang resmi di Indonesia lah ya. Selain itu, yang mungkin ada agama yang di Indonesia gak diakuin, tapi kita pelajarin juga. Di agama-agama dunia itu ada Sikhisme kalau pernah dengar. Terus ada juga kepercayaan, kita pelajari juga. Dan di Indonesia ini ternyata banyak banget. Percayaan tuh kayak kejawen gitu. Iya. Nggak takut ini Mbak Gita? Nggak takut terganggu itu keimanannya? Ya, saya 4 tahun kuliah, pertanyaannya sama itu. Teman-teman tanya itu. Bahkan ketika saya kan SMA-nya Muhammadiyah ya Mas ya? Iya. Pak ya, maaf sorry. Jadi SMA-nya Muhammadiyah ya Pak. Dan tentu yang dipelajari sangat Islami sekali dong. Ketika lulus, ditanya sama guru saya masuk jurusan apa, studi agama-agama di UIN. Guru saya kaget. Terus bilang hati-hati ya belajarnya gitu. Emang ada apa? Saya tuh gak tahu, beneran gak ada bayangan apa yang akan dipelajari di situ. Karena nyasar juga sih masuk situ. Nyasar sebenarnya, tapi sekarang lulus dari situ saya bersyukur banget. Point of view-nya benar-benar berubah kok. Gak takut, kalau ngomongin gak takut ya sebenarnya ketika di kelas ada beberapa momen yang bikin kok gitu sih gitu, emang boleh ya gitu berpikir seperti itu. Yeah. Tapi ya ternyata dengan adanya momen itu bikin lebih kuat, justru bikin jadi lebih punya rasionalisasi atas kepercayaan kita sekarang gitu sih. Reviewnya ya. Iya, jadi itu kan karena sudah mendapatkan basic dulu kan. Basic ya dari mungkin ya kita dulu baru kita mempelajari agama lain. Iya. Sehingga mungkin kita bisa seimbang lah memposisikan itu. Ya mungkin gitu ya Pak. Tapi subjektif juga sih, ada teman-teman juga yang justru pondok pesantrennya lebih lama ya, mungkin dari SMP atau dari SD udah mondok lama pun kadang emang ketika proses kuliah itu ada guncangan dikit lah ya. Ya tau lah, yang tahu-tahu aja lah ya. Takutnya sensitif. Kok gini gitu kan? Ya jadi kita mempertanyakan gitu kan. Ya proses belajar lah ya. Kalau udah sampai ke ujungnya juga nanti kan baliknya, udah saya percaya baliknya ke Tuhan sih. Percaya harus. Iya. Duh. Lantas ada nggak kegiatan-kegiatan ataupun hal yang telah dipelajari dari kampus itu terus dilakukan? Artinya kita tidak cuman belajar tentang agama kita, tapi agama lain gitu. Ya, yang sampai action gitu mungkin ya. Iya. Kalau saya sendiri prefernya kan lebih ke mendalami ke pelajaran agama Buddha ya. Jadi saya lebih sering juga ikut meditasi. Jadi ada program meditasi dari salah satu vihara di Jakal. Jalan apa ya? Monjali. Bukan Jakal, Jalan Monjali, Vihara Karangjati, yang itu tuh benar-benar dibuka untuk umum Pak. Belum pernah berarti ya Pak ya? Belum pernah. Ajakin dong. Nah ya itu sangat-sangat terbuka untuk umum karena lepas dari konteks ibadahnya. Jadi ketika meditasi itu emang jenis meditasinya mindfulness. Ya, which is kayak kita dilatih kesadaran gitu. Karena semua orang yang hidup itu perlu menjalani hidup dengan sadar, setuju gak sih? Yeah. Kalau kita hidup ngangong terus nggak sadar kayak orang lindur gitu kan, apa ya, kayak nggak kerasa hidup ya. Jadi mereka mengajarkan untuk praktik kesadaran ketika melakukan apapun. Kayak misalnya kita lagi ngomong itu kita sadar apa yang kita bicarakan. Jadi meditasinya sebenarnya tujuannya untuk itu. Cuman
banyak juga teman-teman saya yang di jurusan yang sama padahal yang udah dikasih basic gitu ya untuk meneliti agama lain yang masih takut juga karena posisi kita meditasi itu di depannya emang ada patung Buddha tapi emang kadang ditutup juga pakai tirai kalau emang ada orang-orang yang baru atau takut gitu ya tapi emang posisinya gitu jadi masih pada takut gitu. Meditasi itu sebenarnya yaitu kegiatan atau yaitu peribadahan. Oke. Jadi sebenarnya segala kegiatan itu tergantung niat kita nggak sih, Pak? Iya, kalau kita mau ini. Kalau mau ngomongin niat dan itu ibadah apa enggak gitu. Jadi mungkin ketika emang meditasi ini diprogramkan untuk meditasi mindfulness namanya. Jadi itu kayak praktik psikologis gitu bagi orang-orang yang mungkin tidak menganut kepercayaan Buddha. Tapi mungkin bagi orang Buddhanya sendiri ketika meditasi mereka mengingat Tuhan atau memang niat ibadah. Itu kan jadinya bagi mereka mungkin itu adalah ibadah gitu. Tapi kita kan hanya ikut untuk melatih pernafasannya, melatih pikirannya gitu biar sadar. Jadi ya tidak perlu kita anggap kita sedang ikut ibadahnya mereka. Berarti kan salah satu bentuk ataupun cara ibadahnya agama tersebut itu dengan meditasi. Ya, ada juga. Ada cara lain nggak selain itu? Ada, kayak misalnya doa-doa di depan. Biasanya nyalain dupa, terus berdoa. Terus ada juga ketika hari-hari besar, itu mereka akan kalau dalam istilah itu berjamaah gitu. Mereka itu sangat menjunjung tinggi solidaritas itu. Jadi ibadah itu bersama-sama. Kayak misal, kalau pernah lihat di Candi Borobudur kalau Waisak ada, kalau kita mungkin ikutnya nerbangin lampionnya aja, tapi sebelum itu ada doa-doa bersama yang bahasanya bukan bahasa Indonesia, saya lupa sih itu bahasa apa ya, pokoknya ada yang biku atau bante yang baca itu sih. Kalau masalah meditasi sendiri, bagiku juga ya tergantung niat ya. Tergantung niat. Kalau kita orang luar ya kan. Saya sendiri juga di bela diri ada meditasi. Ya, di bela diri ada kan ya meditasi itu. Iya. Malah meditasinya memang dia cenderung ke pernapasan ya kan. Pernapasan. Ketenangan. Berarti ada yang bimbing gitu juga Pak kalau di ini bela diri itu ada yang pembimbingnya. Itu pembimbingnya sebelumnya aja ketika kita belum paham diajari ketika itu ya kita bergerak sendiri. Kalau sudah bisa bergerak sendiri ya. Gitu ya. Oke. Jadi meditasi itu istilah aja istilah aja, cuman kan kecenderungan mereka itu untuk beribadah. Kalau kita untuk mengambil hal itu untuk kebaikan kita, betul. Nggak terganggu kok akidah kita. Nggak terganggu. Justru saya pernah dengar statement kalau misal kita mempermasalahkan hal seperti itu, justru sebenarnya iman kita sendiri yang lemah. Karena kita nggak bisa ada di lingkungan yang beda gitu. Pernah dengar kayak gitu. Karena kalau di studi agama-agama itu sebenarnya ada satu teori yang ini mujarab banget Pak, izin sharing ya. Jadi ada teori namanya passing over and coming back. Passing over itu kan lewat gitu. Jadi bukan tendang-tendangan bola. Bukan. Aduh jadi ini ya stalker. Jadi passing over itu lewat. Jadi misal saya Muslim, saya mau belajar agama Buddha. Jadi saya harus memposisikan diri sebagai subjek orang Buddha itu. Bagaimana perasaan mereka ketika beribadah. Itu kan otomatis akan ada persamaan ketika kayak saya sholat gitu. Ada perasaan-perasaan, oh saya sedang dekat dengan Tuhan gitu. Jadi passing over itu merasakan apa yang subjek rasakan dan nanti coming back. Kita kembali lagi ke kepercayaan kita tentunya. Jadi ya itu salah satu teori yang sampai sekarang menguatkan saya. Tapi itu bagi sebagian orang tanda tanya besar loh itu. Tanda tanya besar ya, nanti harus syahadat ulang tuh. Iya, murtad nanti katanya. Itu sampai kita kalau kuliah keluar kelas itu nanti pada bercanda. Udah syahadat belum gitu? Ayo syahadat ulang gitu. Karena di kelas tuh benar-benar pembahasannya filosofis itu, sedalam itu. Ya, itu kan ya biar kebebasan berpikir, maksudnya biar kita tahu juga ya. Karena masa di kelas nggak belajar apa-apa kan? Tapi ya tetap harus coming back gitu. Coming back. Agak ekstrim. Bagi orang-orang syariah ngeri juga. Ya, mungkin agak ekstrem ya. Ya, paham saya. Saya benar-benar paham itu. Karena masih banyak sampai sekarang orang yang tanya, kok bisa lulus dari jurusan itu? Apakah kamu masih Islam atau?
Yes, banyak banget pokoknya. Alhamdulillah masih Islam ya. Tapi kalau mempelajari itu tetap ingat Tuhan kan, maksudnya Tuhan kita. Ya, karena basisnya adalah beda-beda. Jadi jurusan studi agama itu ada di kampus lain juga yang misal kampusnya kampus Kristen. Iya. Di sini di UIN itu kampus Islam yang jadi belajar studi agamanya itu pakai sudut pandang Islam tetap. Dan di kampus yang Kristen misal mereka pakai sudut pandang mereka. Jadi kita ya tetap masih aman lah. Masih. Iya, masa profesor kita kan udah ngukur lah. Aman, Pak, aman. Karena kan dengan teori tadi itu kan kalau kita mempelajari agama lain, kita menjadi subjek agama tersebut. Merasakan apa yang subjek rasakan. Iya. Ya. Itu kan mungkin kalau orang salah pemahaman, ya kita menuhankan benar, Tuhannya ya. mereka. Itu masih batasnya masih agak ngeblur ya. Jadi kalau boleh dijelasin lagi tuh merasakan apa yang subjek rasakan dan kita tuh cari komparasinya sama apa yang pernah kita rasakan di keimanan kita ya. Nah, misal orang sedang nyanyi di gereja itu pasti merasa merinding karena merasa dekat sama Tuhan. Itu akan ada perasaan yang sama misal ketika kita sholawatan. Nah, kayak gitu-gitu Pak, di-compare gitu loh. Jadi kita paham apa yang mereka rasakan, jadi kita memahami kenapa mereka bisa punya keimanan di agama tersebut. Jadi sama gitu apa yang kita percayai. Gitu sih. Jadi gitu ya teman-teman, jangan salah paham. Kalau nggak paham, ya jangan mengasumsikan yang buruk-buruk, mending masuk di jurusan itu dulu, belajar dulu gitu. Karena nggak sesat sama sekali, karena kalau sesat ya udah di-ban nggak sih jurusannya, pasti udah dihapus, jadi masih aman lah ya. Berarti kan Fakultas Usuluddin ya? Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Itu kan kaitannya dengan filsafat ya? Ada juga filsafatnya. Ya itu. Ya gitu-gitu Pak. Gitu ya teman-teman. Apa sih tambahan dong, terakhir penutup dong? Apa ya? Tentang jurusan tersebut, tentang keagamaan. Saya paham sih kalau masih banyak orang yang tabu ya atau bahkan kontra mungkin ya sama jurusan ini, tapi patokannya sebenarnya kalau masih ada jurusannya masih ada nih, berarti kan ditinjau sama banyak orang dong, sama lembaga juga, berarti masih aman gitu. Dan review jujurnya keluar dari sana benar-benar saya seperti yang saya bilang awal tadi Pak, sudut pandang saya itu benar-benar berubah. Saya nggak jadi orang yang apa ya, tidak toleran, justru sangat toleran, dan bisa membawa nilai-nilai toleransi itu ke teman-teman yang lain juga. Saya percaya kalau saya menerapkan itu, maka frekuensi orang-orang di sekitar saya juga gitu. Jadi saya sering dapat teman yang baik juga. Misalnya kita ada waktu sholat, butuh tempat sholat, ternyata mereka orang Katolik pun punya mukena di rumah untuk kalau ada temennya yang mau sholat gitu, kayak itu kan indah gak sih? Ya gitulah. Jadi jangan takut, jangan berasumsi negatif, karena kayak mindset tuh ngaruh banget. Kalau kita mikir negatif, ya gitu ya, semuanya jadi negatif. Iya, jadi seperti yang mungkin tambahan juga ya sedikit, karena saya punya orang tua angkat juga Katolik, oke. Teman-teman saya juga Katolik, lumayan banyak, karena dulu saya ketika bekerja mengabdi di Borobudur itu memang lingkungan saya memang mayoritas Katolik ya, bukan Buddha Pak berarti. Borobudur. Nah, jadi memang toleransinya tinggi teman-teman. Toleransinya tinggi. Ya itu kan dibangun ya, nggak instan ya, berarti ya harus dari kitanya juga. Yes, agree. Oke, terima kasih Mbak Vita. Oke, see you in the next content.